Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan video real teaching ya, atas nama Piansa Purnama dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, ya, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Semoga apa yang akan teman-teman dapat nanti itu dapat memberikan manfaat, ya. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, selesai. Oke. Selamat datang ya teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Baik, baik ya. Oke. Tidur dengan nyenyak hari malam tadi? Nyenyak ya. Oke, ya. Jadi teman-teman, jadi pagi hari ini kita sama-sama akan melanjutkan perkuliahan, ya. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan perkuliahan terkait kebakaran hutan dan lahan, ya. Dan di mana ini untuk materi hari ini itu fokus kepada proses terjadinya kebakaran hutan, ya. Jadi teman-teman kan pasti sering ya mendengar kebakaran hutan, ya, apalagi kita berada di wilayah Kalimantan Tengah, ya, dimana itu rutin ya, yang tahun 2023, 2019, 2015 itu pasti teman-teman merasakan dampaknya juga ya, bencana kabut asap ya, gitu. Dan itu memang dampak dari kebakaran hutan, ya. Gitu. Nah, untuk hari ini kita akan coba untuk mengenal lebih jauh mengenai proses bagaimana kebakaran hutan ini terjadi, ya, sebelum nanti kita melangkah untuk upaya-upaya penanggulangannya seperti apa, pencegahannya bagaimana, ya. Oke, ini profil saya ya untuk tim pengajarnya. Dan ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk pertemuan hari ini. Jadi setelah kuliah hari ini nanti teman-teman harapannya di adik-adik di sini itu dapat menjelaskan ya mengenai proses terjadinya kebakaran hutan. Kemudian dari sub ini itu harapannya dapat menjelaskan ketiga komponen ini ya, apa saja ini pengertian kebakaran hutan seperti apa, kemudian segitiga api itu apa, dan juga proses terjadinya bagaimana, ya. Oke. Ini ada sedikit pertanyaan yang berkait-kait ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada pertanyaan sedikit untuk dari di sini. Kira-kira menurut teman-teman ini faktor utama penyebab kebakaran hutan ini apa ya? Nah, ini silakan dijawab di sini. Silakan masuk ke sini ya. Class.f ya, poinnya masing-masing. Kemudian masukkan kode kelasnya itu adalah hutan 1, 2, dan 3. Ya. Oke, saya kira di sini semuanya sepakat ya bahwa kebanyakan kebakaran hutan ini dia disebabkan oleh manusia, ya, terutama di ekosistem gambut ya, yang mana itu 100% karena ulah manusia memang.
ya. Kalau di ekosistem lain mungkin ada faktor alam, tapi itu sangat minim sekali. Ya, makanya oke, saya sepakat juga dengan adik-adik semua di sini. Ya. Nah, kira-kira di pulau mana kebakaran hutan ini biasanya terjadi? Ya, di sini banyak yang menjawab Kalimantan dan memang benar. Ya, Kalimantan. Nah, kenapa Kalimantan? Karena memang ini ekosistemnya ya, yang memang banyak hutan hujan tropis. Ya. Oke, kita akan coba masuk ya mengenai apa sebenarnya kebakaran hutan itu. Ya. Nah, di sini kita awali kebakaran hutan itu dari pengertian dulu ya. Karena kebakaran hutan itu dia sebenarnya adalah api, ya ada api besar yang memang dia melahap vegetasi, ya, dan ekosistem secara tidak terkendali. Ya, jadi api ini memang karena memang uncontrollable, ya, tidak bisa kita kontrol, ya, dan itu skalanya yang memang besar ya, yang membuat ekosistem khususnya hutan itu dibabat habis, maksudnya dilahap habis ya oleh api ini. Ya, jadi dia merupakan api besar yang memang dia tidak terkendali. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ini kan ada 3 jenis tipe kebakaran ya. Ya. Ada permukaan, bawah tanah, dan kebakaran tanah. Kenapa kebakaran ini dibedakan menjadi 3? Apakah hanya karena perbedaan tempat? Lalu pertanyaan kedua itu misalnya kan di masyarakat itu ada persepsi yang mengatakan kalau sehabis dibakar itu pasti subur. Lalu bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat itu kalau ada cara yang lain untuk membakar dan bisa menyuburkan tanah? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nah, sebenarnya pembagian tipe ini karena didasarkan pada posisi terbakarnya. Ya, ketika posisi terbakarnya itu bagian atas saja, maka itu masuk ke kebakaran tadi. Ya. Nah, kemudian ketika yang terbakar itu permukaan saja, tapi tegakannya yang terbakar di bagian bawah, tapi atas itu enggak. Kan ada juga tuh ya, bawahnya masih utuh, ya kan? Yang terbakar atau yang gosoknya yang bawahnya saja, lantainya saja. Maka itu masuk ke kebakaran permukaan. Jadi ahli itu dia menggolongkan kepada posisinya saja, ya, itu biar mudah membedakan. Karena ekosistem itu kan ada berbagai macam. Ya, jadi dia bisa menyamaratakan, ya maka dibedakan itu berdasarkan posisi terbakarnya. Ya. Selanjutnya, ya. Nah, di sini, ya. Di sini kita akan memahami bagaimana proses terjadinya kebakaran. Kebakaran ini kan pasti umumnya ada yang namanya api ya. Api atau
sumber panas. Ya. Nah, panas ini itu merupakan pemicu awal. Ya, pemicu awal. Bisa api terbuka, bisa juga dari petir, bisa juga dari gesekan pohon. Tapi petir dan gesekan pohon ini dia sangat minim sekali, bahkan kurang dari 1%. 99-nya tetap kena dalam musim. Ini dulu ya, recap pasal dia itu apa. Ya, kita kali dulu sampai dia posisinya tegak, yang seperti pohon. Ini proyek kebakaran. oke ya. Oke, sudah semua ya? Sudah posisi tegak semua? Sudah. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman silakan dinyalakan. Ya. Yang sumbunya itu. Namanya ini adalah kebakaran tajud ya, di bagian nafas. Ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah kondisi kebakaran. Ya, ini memenuhi. Kenapa? Karena ada tadi sumber panas ya, pemantik tadi, ya. Kemudian ini oksigennya, ya, oksigen yang melimpah. Nah, kemudian ada bahan bakar. Bahan bakarnya lilin ini, ya, lilin ini. Ada pertanyaan atau segitiga api? Silakan. Kan di dalam suatu gedung bersama ada yang tertutup itu Pak, yang ventilator yang kalau bisa PV. Kan bisa juga terjadi kebakaran, berarti dalam ruangan itu terdapat bisa masuk oksigen kah atau gimana Pak, sehingga bisa terjadi kebakaran yang di dalam gedung-gedung yang tertutup biasanya? Iya, itu masih bisa terjadi kebakaran. Ya, karena oksigen itu tetap ada di situ. Ya, karena kan sel itu yang penting ada oksigennya lebih dari 16%, itu sudah memenuhi kriteria terjadinya api. Ya, walaupun sedikit, misalkan hanya 40% itu masih bisa. Ya, bahkan kayak gini pun tadi kan dia sekecil ini ya, tadi kita tutup kayak gini, Iya. dia kan nggak langsung padam ya, ada proses. Iya. Ya berarti sewadah ini aja, oksigen sewadah ini aja masih bisa memenuhi kebakaran. Sewadah ini loh, ya kan? Nah, bagaimana yang istilahnya ruangan yang agak lebih luas lagi, ya? Nah, berarti kan memang oksigennya di atas 16%. Ya, jadi memang ini akan besar dampaknya ya, bukan hanya bagi kita, tapi bagi satwa juga, ya, karena satwa ini kan juga banyak bernapas menggunakan oksigen ya. Ketika ada kebakaran, ada asap, ada karbon di situ, otomatis dia akan sulit bernapas. Nah, ini saya tunjukkan video ya, ada orang hutan yang itu terserang ispa. Tidak hanya manusia, nah, orang hutan juga bisa terkena dampak.
kecil itu sudah mulai terinfeksi saluran pernafasannya. Jadi awalnya biasanya ditambah dengan bersin, terus flu, batuk, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Ya. Jadi hutan ini dia kan di dalamnya ada berbagai macam komponen ya. Nah, sedikit refleksi ya. Tadi kan teman-teman sudah mendapat ya materi ya. Nah, di sini mungkin saya minta sekitar 2 orang ya untuk mengemukakan ya setelah mendapatkan materi. Mengapa manusia ini merupakan aktor utama dalam peristiwa kebakaran? Ya. Silakan. Siapa? Tiga. Kalau menurut saya pribadi Pak, faktor utama kenapa manusia sebagai aktor utamanya, satu karena bisa dibilang kebutuhan masyarakat ya akan misalnya membuka lahan dalam skala yang besar dan biaya yang minim. Secara yang kita tahu untuk membuka lahan itu kan kalau menggunakan alat-alat berat segala macam itu perlu biaya yang sangat mahal. Jadi mengapa manusia membakar hutan dengan skala yang besar itu guys untuk membuka lahan biasanya karena minimnya biaya seperti kayak gitu tadi Pak, untuk kebutuhan kayak gitu. Oke, ya jawabannya bagus. Siapa lagi? Satu lagi. Silakan, Nanti. Apa manusia terutama dalam peristiwa kebakaran hutan? Pertama, pertumbuhan penduduk ya. Pertama itu pertumbuhan penduduk yang sekian tahun itu semakin banyak, maka kebutuhan akan pembangunan itu semakin besar juga. Yang kedua itu adalah faktor pembangunan ekonomi juga ya, dan dorongan pembangunan ekonomi itu pastinya terutama untuk kita yang selalu memanfaatkan hutan, terutama di Kalimantan kan masih banyak hutan dan masih tersedia. Apalagi sekarang dorongan-dorongan seperti sawit dan tanaman lain sebagainya itu pasti membuka lahan seperti yang kata Dika tadi memerlukan biaya yang kecil tapi menginginkan keuntungan yang besar. Itu pastinya sifat-sifat daripada perusahaan. Yang kedua adalah memang ada juga faktor yang tidak disengajakan, seperti biasanya kalau di jalan ya ada yang rokok mungkin pada waktu musim kemarau itu dibuang kemana saja, dan itu bisa dikatakan sebagai faktor ketidaksengajaan. Lalu ada juga faktor kesengajaan seperti ya ada kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Itu menurut saya. Oke, ya, bagus sekali ya. Jadi ini refleksi kita ya untuk dari hari ini ya. Terima kasih ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, cukup ya. Oke, kalau cukup ya, sampai ketemu minggu depan ya di pertemuan kita selanjutnya ya. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita ke depannya ya. Berdoa percaya masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, selesai ya. Saya tutup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video Real Teaching dari saya sendiri, yaitu Aryansyah Purnama dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.